Oh, bisa dah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galukinanti Suci dengan NIM 157 dari kelas Pendidikan Biologi D 2022, Fakultas FMIPA UNESA 2022. Di sini saya akan mewawancarai untuk memenuhi tugas PKN tentang problematika kehidupan berbangsa dan bernegara dengan emas saya sendiri. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan dari Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2020. Terima kasih. Oke, terima kasih perkenalannya, Mas. Di sini kan membahas tentang problematika berbangsa dan bernegara. Menurut Masnya sendiri, pengertian dari kehidupan berbangsa dan bernegara itu apa sih? Jadi kehidupan berbangsa dan bernegara saya sendiri mempunyai makna bahwa setiap individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Jadi kita itu harus memiliki kesadaran bahwa kita hidup dan tinggal di negara Indonesia ini. Jadi kita harus berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ada. Itu. Oh, berarti sangat penting eh, pengertian dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini untuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu, apakah kehidupan berbangsa dan bernegara ini sangat perlu untuk masyarakat Indonesia ini miliki? Kayak kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah itu perlu untuk kita sadari? Ya, menurut saya sendiri itu sangat perlu sih, karena kita sebagai bangsa dan negara tentunya kita harus memiliki kesadaran bahwa kita tinggal dan hidup di negara itu sendiri. Jadinya supaya menjadikan kita tuh sebagai jadikan hidup itu menjadi aman dan tentram ketika kita hidup dalam suatu negara tersebut dan juga bisa menjadikan manusia sebagai manusia yang bermartabat dan berkarakter. Kita juga karena kita juga dijelaskan tentang toleransi dalam negara itu sendiri. Yang kan kita hidup dalam suatu masyarakat sosial. Nah, mau tidak mau kita juga harus berperilaku sosial dengan masyarakat tersebut. Semisal kita tidak memiliki kesadaran, itu termasuk faktor penghambat kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana artiannya eh, akan muncul suatu problematika. Menurut Masnya sendiri, pernah menemukan problematika kehidupan dalam berbangsa dan bernegara? Menurut sendiri sih banyak sekali problematikanya, yaitu tentang masuk kemiskinan dalam negara kita, korupsi, ataupun permasalahan yang lain. Tentunya paling riskan saat ini adalah tentang masalah kemiskinan, di mana di negara kita ini tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi dan tingkat korupsinya juga sangat tinggi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Gimana ataupun itu bahkan bantuan untuk masyarakat miskin tuh masih dikorupsi oleh para pemerintah tuh. Jadinya kayak gimana ya, kita tuh masih belum sadar bahwa ini digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu tuh. Namun kita masih mengambil jatah itu sendiri. Ya, menurut saya itu masih kurang sadar. Mungkin itu karena faktor ya ketika kita berada dalam satu pekerjaan sendiri kan mendorong kayak ada mendorong yang ingin membuat kita korupsi kayak ya tergoda dengan uang ataupun apa gitu. Sebenarnya kan kita memiliki ilmu yang udah yang cukup lah. Kayak para pejabat kan udah pastinya udah
ya sudah lulusan sarjana semuanya kan, dan tentunya kan sudah diajarkan bagaimana tentang dalam memikirkan seperti dengan jabatan yang lebih tinggi kan, membuat mereka tuh semakin tertarik untuk korupsi. Padahal korupsi itu sangat ya sangat sangat untuk merusak negara kan, merugikan bagi negara kan. Harusnya uang yang bisa digunakan untuk memanfaatkan negara malah dibuat untuk kepentingan pribadi gitu. Kan kayak misalnya sekarang ini kan banyak nih kan, apalagi udah mau pemilu 2024. Pastinya adalah iri-iri buat kayak milih dengan cara ngasih sangu. Menurut Masnya itu termasuk korupsi atau tidak? Nah itu kan masuk penyuapan ya, ya kembali lagi kan kita juga perlu kesadaran dalam diri kita bahwa kegiatan tersebut ya termasuk kegiatan yang menyuap gitu ya, tidak dibolehkan dalam negara kita ini. Dan kita juga sebagai masyarakat tentunya juga harus sadar bahwa uang itu ya uang haram ya kan, karena dalam uang itu kan kita itu menyuap menyuap untuk mendapatkan suara. Tentunya itu tidak boleh ya kan. Meski bukan tentang hanya uang kayak pencitraan dari para pejabat supaya mendapatkan suara kan juga termasuk kegiatan yang tidak boleh kan. Kita juga sadar bahwa ini hanya pencitraan kayak bagi-bagi kaos, bagi-bagi sembako. Itu kan termasuk suatu cara untuk memperoleh suara nanti ketika pemilu dilaksanakan. Kita juga harus sadar bahwa kita harus memilih pemimpin yang benar-benar bisa memimpin negara kita ini supaya meningkatkan lagi sumber daya kita dan juga memajukan negara kita ini. Kan menurut Mas pendapatnya Mas kan kayak gitu. Nah, sedangkan dalam dunia realitasnya sendiri banyak yang masyarakat tuh kayak nerima-nerima aja gitu kayak dikasih sangu segini, baju segini, terus kayak diiming-imingin kayak iya-iya aja gimana tuh biar caranya tuh Masnya tuh kan waktu udah umurnya Masnya kan udah mencukupi, biar kayak menyadarkan masyarakat untuk tidak menerima hak suap itu, apalagi kan sekarang sangat susah menyadarkan masyarakat. Pendapatnya Masnya sendiri kalau misalkan nyadarin masyarakat itu gimana Nah, caranya? kembali lagi kan bahwa kegiatan seperti itu kan memang udah menjadi budaya turun temurun dari negara kita ini ya kan. Dan pastinya bukan hanya di tingkat presiden, bahkan di tingkat kepala desa saja masih terjadi penyuapan itu, bahkan sering udah pasti terjadi sih. Untuk caranya tuh gimana ya, mau tidak mau kan kita pastinya juga mengambil ya uang itu, tapi kembali lagi kita tuh gak mesti memilih orang itu tersebut, bahwa kan contohnya dia ngasih uang kita ya kan, jadi kita tuh ya udah ambil aja, tapi gak mesti kan, gak mesti kita harus milih dia. Beli lagi kan, pilihan tuh kan menurut sesuai hati nuraninya kita masing-masing, yang mana yang layak menjadi pemimpin menurut kitanya, itu yang layak memimpin bangsa ini kita harus berikan sosialisasi kembali pada ya tentunya masyarakat-masyarakat desa yang mungkin masih awam. Kita harus pentingnya kesadaran kita bahwa negara ini harus dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar bisa memimpin negara kita, bukan hanya pencitraan melalui uang ataupun kegiatan yang lain-lainnya. Ya kan masyarakat kan sering tergiur dengan seperti itu. Mm-mm. Lihat di media sosial, wah orang ini baik. Kan belum tahu juga di realitinya kayak gimana. Kan di media sosial belum tentu sama dengan Mm. realitanya gitu. Ya, kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial itu sendiri. Ya kan, yang dimana sekarang dengan kemajuan teknologi kan sangat gampang sekali mengambil suara melalui media sosial kayak ya seperti itulah, melakukan kegiatan yang positif lalu diupload di dalam media sosial terus banyak yang komen wah ini baik kan belum tentu juga itu baik atau tidaknya. Nah, kita kan mahasiswa harus memberikan eh, edukasi yang penting. Mana kan bentar lagi tahun 2024 akan terjadi pemilu. Kita harus menjaga supaya pemilu ini memang benar-benar bersih.
dan juga tidak terjadi perpecahan antar golongan lagi seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Di mana ya kan kita ketahui sebelumnya pemilu itu memecahkan golongan ya, ada grup ini dan grup ini ya. Tentunya itu memang sangat-sangat pasti terjadi di saya sendiri itu kita harus memberikan edukasi atau sosialisasi pada masyarakatnya tersebut. Kan itu tentang suatu korupsi. Nah, kalau misalkan pendapat Masnya sendiri yang sekarang sedang viral tuh kan tentang BEM UI yang isinya ibu ibu tahu sendiri kan. Nah, itu termasuk suatu problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kan si beliau ini menciptakan RUU atau apalah Kita gitu yang mengesahkan iya. itu undang-undang Iya, tapi itu kan isinya kan ya kayak seperti tambah menyulitkan masyarakat, para bukan buruh tambah buruh bukan hak suaranya masyarakat nih dipermudah, tapi malah dipersulit gitu kan. Itu termasuk suatu ya. problematika atau tidak? Saya sendiri kan itu masuk problematika sih gimana ya, sebelumnya RUU itu kan sebelum terjadinya undang-undang itu merupakan RUU yang kemudian disahkan menjadi undang-undang oleh Pak Presiden itu sendiri, di mana itu membahas persoalan tentang buruh. Kan dalam undang-undang Hmm. tersebut buruh itu dibuat lebih kayak gimana ya? Kayak lebih dirugikan Hmm. dalam RUU tersebut. Makanya dari itu para ya BEM UI, bukan hanya BEM UI sih, adapun BEM UB juga melakukan aksi tersebut ya. Saya sih sangat bagus sih dengan kayak kita mem, apa, menyuarakan bahwa itu kita menolak itu pengesahan RUU menjadi undang-undang tersebut karena yang dinilai itu merupakan merugikan para buruh ataupun masyarakat tersebut kan, dimana kan isinya itu kan untuk buruh. Nah mereka dalam itu kan disebutkan tuh kayak isinya saya kurang paham juga, tapi intinya tuh ya merugikan lah bagi masyarakatnya sendiri. Intinya menurut saya itu kita juga perlu harus memberikan ya kayak penolakan ataupun gimana, meskipun suara kita kadang tidak didengar oleh yang di atas sana. Oke, berarti itu termasuk problematika yang udah dari dulu terus sekarang muncul lagi ya, Mas? Ya sebelumnya kan itu gimana ya, dengan disahkannya RUU itu malah menyebabkan suatu problematika yang sebelumnya tidak ada problematika, malah dengan disahkannya itu terjadi problematika. Sama. Kan udah menyinggung kayak seputar tentang politik nih. Kalau semisal tentang kualitas pendidikan yang rendah, menurut Masnya ini kualitas pendidikan ini ya termasuk ini gurunya atau cara penyampaiannya atau tentang materi pendidikan yang siswa terima. Menurut saya sendiri sih kualitas pendidikan kita ya mungkin dari SDM-nya sendiri sih, dari sumber daya manusianya kita sendiri. Bagaimana cara kita tuh menerima ilmu dari guru tersebut. Mungkin untuk kurikulum kita kan memang sudah baik kan, sudah benar, sudah ada pendidikan Pancasila sejak dini sudah diterapkan dalam K13 ini. Meskipun ini kan diganti tematik kurikulum kita sekarang. Jadi menurut saya itu sudah sangat baik. Mungkin dari sininya itu dari sumber daya manusianya sendiri ataupun juga dari pemerintah yang kurang gimana ya, seperti di masyarakat pelosok, di masyarakat Papua ataupun masyarakat Timur kan memang masih kurang pendidikan sana, kurang adanya tempat kayak sekolah ya. Saya sendiri itu ya pemerintah harus memberikan wadah pendidikan tuh bagi masyarakat pelosok di sana, dimana kita tahu juga mereka juga perlu pendidikan sih, bukan hanya yang di kota saja ya, masyarakat yang di pelosok kita perlu pikir juga tentang pendidikan mereka. Mengenai sumber daya kualitas pengajarnya mungkin sudah sangat mumpuni dari kita sendiri. Berarti balik lagi kepada
SDM-nya ya, kayak sumber daya manusianya, kayak yang saya tahu kalau misalkan kualitas pendidikan yang rendah ini emang faktor dari gurunya udah mumpuni, tapi mungkin Dari tempat kitanya sendiri. mewadahi untuk mereka berkarya, untuk mereka menyampaikan suatu materi kepada siswanya itu yang mungkin jadi penghambat. Terbatas. Terus eh, jika Mas Raffi ini ingin membantu dalam bentuk apa Mas Mas Raffi ini ingin membantu untuk pendidikan nih biar tidak rendah gitu, biar kayak standar lagi. Kita juga ya mungkin kalau saya sendiri sih pengen bikin apa ya namanya kayak organisasi ataupun kegiatan sosial yang memang ditujukan untuk kayak pengabdian pada masyarakat Oh, ya, ya, ya. tentang pendidikan seperti itu sih mungkin itu juga perlu ya kan Mm, mana kita melakukan pengabdian dalam desa-desa dalam pelosok ya kan mm, mm. bisa juga Bisa bisa. bermanfaat bagi kita mengetahui bagaimana toh di pelosok sana bagaimana kita juga cara mengajar masyarakat tersebut gitu. Kita juga bisa mengajarkan menanamkan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat tersebut. Berarti kan sekarang juga lagi trennya open volunteer ke pulau-pulau terpencil. Berarti dengan adanya kegiatan tersebut, Mas Raffi menyetujui tentang kegiatan mereka. Sangat menyetujui sih kan kita juga bisa belajar bagaimana budaya-budaya di luar sana di masyarakat sana kan Indonesia memiliki budaya sangat banyak ya kan kita juga belajar oh di sini kayak gini masyarakatnya kayak gini kan masyarakat Jawa dan Sumatera tentunya beda kan gimana karakternya dan ciri khasnya mereka juga beda dari situ kan kita juga belajar yang kita dari Jawa kita belajar ke luar Jawa oh di luar Jawa kayak gini apa Ya, yang ya. kita gak boleh apa yang boleh itu kan kayak gitu kita juga manfaat di sana banyak ilmu yang akan kita peroleh juga dan banyak ilmu yang akan kita berikan. Oke. Untuk dalam pendidikan kan udah kita tahu secara dalam, udah kita dalam. Dalam mungkin kemiskinan nih, kan apalagi apalagi nih ya, kita nih habis melewati masa COVID. Di mana masa COVID ini banyak karyawan-karyawan, banyak orang yang berhenti, yang PHK. di PHK, terus ada yang berhenti bekerja gara penjualan hasilnya tambah lama tambah menurun. Itu menurut Mas Raffi gimana? Maksudnya gimana ini apakah nantinya itu kan kita nih udah berkembang secara baik walaupun secara perlahan ya dalam perekonomian Indonesia. Menurut Mas Raffi ini kita secara belanja online terus dengan pokoknya kita berjualan secara di media sosial itu apakah jalan yang lebih tepat atau malah merugikan penjualan-penjualan yang tidak memakai media sosial? Jadi menurut saya sih ya gimana ya kalau emang sudah tidak ada jalan keluarnya lagi ataupun kan kita kalau untuk berjualan secara offline itu kan juga perlu biaya yang sangat besar kan harus membeli ruko ataupun suatu tempat yang emang akan kita gunakan untuk berjualan. Nah untuk langkahnya kan bisa ya bisa dengan berjualan secara online untuk itu kan kita bisa menjualkan produk-produk yang kita punya secara online yang toh di mana sekarang kan teknologi kan memang udah sangat maju ya kan orang-orang lebih banyak yang membeli online juga ya meskipun ada juga yang beli secara offline tapi kan banyak kan juga yang ya sekarang lagi kena racun ya kayak racun Shopee itu kan ya jadinya bisa bermanfaat sih bagi mereka ya kan untuk melakukan jualan ya kan tidak perlu melakukan biaya untuk membangun toko ataupun ya menyewa hanya kita hanya perlu mempostingnya saja di media kita sebarkan ya kan dan Mhm. juga dapat keuntungan dari itu sendiri ya mungkin saya juga ya setuju sih.
Oke, itu kan diambil dari sisi positifnya. Dari sisi negatifnya itu membuat kita kecenderungan lebih Ya, eh, introvert belanja online. istrinya, ya. Karena selama ada belanja online, selama ada pokoknya serba media sosial itu kita kayak lebih jarang berinteraksi dengan manusia Bisa. lainnya. Itu gimana ya? Kan sekarang udah lebih baik lah. Tapi kan ada beberapa gitu yang masih memiliki sifat individualisme atau yang disebut egoisme kan. Gara mereka kurang interaksi dengan manusia-manusia lainnya. Karena lebih banyak menghabiskan waktunya dengan media sosial, dengan alat-alat elektronik. Itu menurut Mas Raffi itu gimana? Ya, ya balik lagi sih kan itu kita kan juga terbatas kan, masalah ekonomi juga. Mau tidak mau ya kita tidak bisa bangun toko, jadinya kita online. Adapun mengenai konsumen, ya kan tergantung konsumen sendiri. Kan terkadang kita juga tidak puas belanja online, tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Dan tentunya kita lari lari lagi kembali kepada belanja ya secara offline. Untuk mengatasi tersebut ya mungkin tergantung orangnya sih. Mereka lebih suka belanja online ataupun offline-nya ya. Tapi ya kembali lagi seperti yang Mbaknya katakan tadi kan, kalau belanja online kita tidak ada interaksi sama sekali. Berbeda dengan ketika kita belanja offline. Ya kayak kita ya masih ada tawar-menawar ataupun ya kita berinteraksi dengan penjualnya. Itu pun lebih bagus sih. Nah, kita harus memiliki jiwa sosial itu sendiri. Kan udah beberapa banyak problematika yang kita bahas barusan. Berarti emang sangat 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 penting kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Karena kalau misalkan kita tidak mempunyai kesadaran tuh kayak kita tuh jadi masyarakat Indonesia tuh kayak kayak sebagai remahan mari yang tidak tahu apa-apa. Berarti ini emang benar-benar sangat penting ya, Mas, akan kesadaran. Saya sendiri ya emang sangat penting sih. Kita harus mana ya? Kita kan harus mencintai tanah air kita itu sendiri juga. Kan dengan cara kan kita bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kan dimulai dari hal-hal kecil yang kita miliki dalam lingkungan sekitar ya kan. Memiliki jiwa gotong royong ataupun ya mana ya kita juga harus turut membantu apabila terjadi bencana alam kan, yang kita ketahui sendiri bahwa di Indonesia sendiri kan sering terjadi bencana alam. Nah, mau tidak mau kita juga harus turut berinteraksi, berpartisipasi dalam tersebut. Kita juga harus menjadi relawan gitu. Situ merupakan itu termasuk dalam kesadaran kita terhadap berbangsa dan bernegara itu sendiri. Dan ataupun hal kecil yang kita miliki yaitu tentang toleransi. Mbaknya sendiri kan sekarang hidup di kampus ya. Kampus memiliki ya beragam budaya, agama maupun ya kebanyakan kan kita berbeda-beda mestinya. Di situ kita harus ya, bertoleransi antar sesama manusia itu sendiri. Nah, toleransi tersebut itu termasuk kesadaran kita berbangsa dan bernegara. Dan kita di Indonesia itu diajarkan itu tuh. Dalam nilai-nilai Pancasila juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya nilai-nilai Pancasila, 5 sila itu juga harus kita terapkan dalam sehari-hari. Gitu. Berarti itu termasuk caranya kita akan mengenal kesadaran tentang berbangsa dan bernegara ini ya, Mas. Kita kan masih bukan kaum orang-orang dewasa, kita nih masih remaja juga. Masih perlu belajar. Itu gimana kita membangun eh, sikap untuk mengenal lebih jauh arti kesadaran pentingnya berbangsa dan bernegara. Ini bukan sebagai kita berbicara seorang orang tua atau penjabat, kita hanya berbicara tentang lingkup remaja yang masih akan banyak proses-proses yang akan dihadapi. Ya. Dan contohnya kita ya seperti hal kecil seperti tadi ya, kita ya berteman dengan baik, kan itu termasuk gimana ya, toleransi toleransi itu kan juga perlu kan, toleransi dalam beragama itu sangat penting juga kan. Bila kan banyak kan hidup di lingkungan kampus yang mestinya memiliki ragam budaya ya kan.
Ya, maksud dari itu ya kita memiliki jiwa toleransi, saling menghargai pendapat orang lain kan termasuk kita kesadaran kita kayak gimana ya, atau memiliki jiwa gotong royong juga ya kan. Ya seperti itu. Oh, oke. Jadi di sini saya udah mendapat kesimpulan dari hasil wawancara ini dengan Mas Raffi bahwa problematika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini sudah cukup banyak, terutama dalam contoh yang kita tadi bahas tentang kemiskinan, kualitas pendidikan yang rendah, dan salah satu problematika yang dari dulu dan sampai saat ini emang tidak bisa diatasi. Walaupun kita sudah sadar, ya tetap aja akan berlanjut, yaitu Ya, korupsi di mana-mana daerah ya pasti penjabatnya pasti akan korupsi ya. walaupun Pemerintah udah sadar bahwa mm-mm, kemiskinan kita walaupun rendah, tapi pemerintah malah menambah utang dengan membangun IKN itu sendiri. benar. Ya di mana kita nih bukan hak suaranya dipermudah, malah dipersulit. Jadinya tentang kayak gitu tuh juga bentrok tentang politik itu pokoknya lebih sangat susah diatasi. Deportasi, lebih deportasi lagi. Iya, karena problematika yang paling besar nih kayaknya emang politik sih dari dunia bidang bidang politik. Yang kedua ya pastinya tentang pendidikan, di mana pasti uang yang untuk pendidikan pasti diberi alih fungsi untuk ke pribadi, hal-hal pribadi seorang penjabat suatu daerah. Rata-rata begitu ya, Mas. Ya, Uangnya itu larinya kemana, udah jadi untuknya ke kalayak apa gitu. masuk kantong pribadi. Ya jadinya sangat susah. Kita ini sebagai remaja yang tidak tahu apa-apa untuk menyinggung hal-hal itu, tapi sebenarnya kita bisa belajar dari hal itu. Semisal kita jadi penjabat, kita harus lebih sehat. Bagaimana kita sadar bahwa atasan kita masih belum sadar. Berarti harus lebih sehat ya, Mas. Kalau mau ingin menjadi jaksa, ingin menjadi hakim, harus lebih sehat. Karena itu kalau misalkan korupsi satu kali akan merugikan keluarganya. Oke? Merugikan warga negara. Dan juga beserta keluarga. Ingat keluarga di rumah bahwa akan ada yang dirugikan, akan ada yang dikecewakan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Raffi ini udah meluangkan waktunya untuk mau berwawancara dengan saya membahas problematika berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Galukina Suci dengan NIM 157 dari kelas pendidikan biologi D 2022. Pamit undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.